Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Al-ayah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi maghfirah, menjadi titik pijak untuk kembali meningkatkan harkat martabat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencoba merenungkan kembali beberapa ayat dalam kitab suci, ternyata dalam kitab suci itu ada satu kisah yang cukup populer di kalangan kita. Kisah itu berbicara tentang penciptaan Adam dan Hawa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita maklumi bersama, cerita penciptaan Adam dan Hawa ini diawali dari informasi Allah kepada malaikat. Bukan meminta izin, Pak, Bu, tetapi Allah memberi kabar kepada malaikat, kami mau menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca teks tersebut suka muncul satu pertanyaan. Yang dijadikan khalifah itu kan Adam alaihi salam. Artinya manusia, dan kita termasuk manusia. Karenanya kita pun adalah khalifah. Maka suka muncul pertanyaan, kira-kira Bapak dan Ibu, khalifah itu berat apa ringan? Sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, Adam diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Kita adalah anak cucu Adam. Jadi kalau demikian adanya, tugas kita di muka bumi ini sebagai apa? Khalifah itu berat apa ringan? Berat. Baik. Ibu, kalau kita bersepakat, Bapak, kalau kita bersepakat bahwa khalifah itu berat, biasanya kalau ada tugas yang berat, suka ada latihan. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak suatu waktu nih akan perang, dan perangnya bukan dengan yang ecek-ecek, tetapi dengan Israel. Misalnya ini, kira-kira melawan Israel itu sama enggak sih dengan melawan kesebelasan? Enggak. Berat enggak, Bu? Berat. Berarti kalau melawan Israel itu berat, itu diperlukan apa? Latihan enggak? Nah, latihannya harus serius apa harus biasa-biasa? Nah, konon kabarnya Brigade Hamas itu kan luar biasa latihannya. Tidak seperti Hansip. Hansip dan Wanra saya pikir itu tugasnya berat juga. Tetapi kalau dibanding dengan Hamas, itu beratan Hamas. Makanya latihannya pun berbeda. Itu tergantung apa yang mau dihadapi. Jadi biasanya kalau seseorang atau kalau sekelompok orang mau diberi tugas yang berat, biasanya suka ada pendidikan lah kalau dalam bahasa kita.
Dan pendidikannya kan tergantung. Kalau tugasnya teramat berat, pendidikannya bisa berlama-lama. Nah, lalu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita coba cermati ayat Al-Quran, ternyata memang betul bahwa Adam itu kan mau dijadikan khalifah. Kita mau dijadikan khalifah, kira-kira ada nggak pendidikan Adam? Diklat-sar Adam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata ada. Apa? Karena Adam itu tugasnya berat menjadi khalifah termasuk kita, maka Adam itu setelah diciptakan tidak langsung dijadikan khalifah, tapi dipersiapkan terlebih dahulu melalui pendidikan sistematis yang disebut dengan Allama Adama al-Asma'a. Jadi ayat itu menggambarkan bahwa ini sebuah proses pendidikan agar tugas yang berat itu bisa terwujud, bisa terlaksana. Apa Ibu dan Bapak yang diajarkan oleh Allah? Kan Adam tadi mau dijadiin apa, Bu? Khalifah. Berat nggak khalifah teh? Berat. Kalau berat berarti harus dididik nggak? Apa pendidikannya? Al-Asma. Pendidikan Adam itu adalah mengenal nama-nama. Saya ulangi ibu-ibu dan bapak-bapak. Adam diciptakan untuk jadi apa Ibu? Khalifah. Bapak, khalifah itu berat enggak? Berat. Kalau berat perlu dilatih. Apa pelatihannya? Al-Asma, nama-nama. Lalu kita ingat Pak, pada tahun 80-an, 90-an, itu pemuda suka ngomong. Pemuda ini Pak, pemuda tahun 80-an, tahun 90-an, berarti sekarang itu kakek-kakek lah. Nah, itu suka ngomong begini, apalah arti sebuah nama. Itu zaman dahulu kala itu ada ungkapan seperti itu. Tadi kalau kita coba cermati, Adam mau jadi khalifah. Mau jadi khalifah, dididik dan dilatih. Latihannya apa? Diperkenalkan nama-nama. Tapi kata pemuda tahun 80-an, apalah arti sebuah nama? Kontras enggak Pak? Kontras. Maka muncul pertanyaan Pak, fakta ini. Loh kok kenapa ya tugas yang teramat berat itu pendidikannya hanya mengenal nama. Jadi di situ muncul pertanyaannya kira-kira sejauh apa kepentingan nama-nama itu dalam konteks menjadi khalifah. Nah sebelum ke situ berarti ibu-ibu dan bapak-bapak khalifah itu harus ada alama, harus senantiasa belajar. Itu aja lah. Nah, yang kedua, ketika orang tidak belajar berarti putus kekhalifahannya. Jadi lamun ayeuna bapak-bapak jeung ibu-ibu di dieu, Bu, Pak, ada teu tamat belajar. Kalau ada tamatnya berarti bapak dan ibu sudah memutuskan hubungan dengan Allah. Biasanya muncul satu pertanyaan, dah saya teh terus-terusan belajar tapi nggak ngerti-ngerti. Ibu, bapak urusan ngerti urusan nomor 2. Urusan yang pertama adalah mau belajar dulu. Ya kan? Di kita kadang-kadang wah cenah ngaji unggal poe kesana kemari tapi ngerti enggak. Ya ngaji-ngaji aja dulu, urusan ngerti kan belakangan. Nah, makanya ibu-ibu dan bapak-bapak jangan bosan untuk belajar. Karena manusia itu pada awalnya adalah makhluk pembelajar. Ketika tidak belajar berarti sudah putus dengan Allah. Oh, saya tanya ke ibu-ibu, bapak-bapak, mau putus sama Allah? Alim, kalau alim berarti ibu dan bapak harus apa? Begitu. Putus dengan nyamuk, aman. Putus dengan Allah, malah petaka buat ibu dan bapak. Nah, kembali ke pokok tadi Ibu, ke pokok masalah. Ibu dan bapak, apa pentingnya nama dalam tugas kekhalifahan? Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, tugas khalifah itu kan memakmurkan bumi. Kalau memakmurkan bumi Ibu, Bapak, kira-kira perlu apa?
Ibu dan bapak mau memakmurkan bumi. Perlu apa kira-kira? Perlu apa, Bu? Ilmu. Perlu ilmu apa? Udahlah sederhana, Bu. Pak, ilmu nama. Ilmu nama, makanya Allah ngajarin apa? Nama. Sebab dunia ini tanpa nama kacau. Sekali lagi Bapak dan Ibu, dengan tidak adanya nama di dunia ini, dunia akan kacau. Jangan panjang-panjang, Bu, jangan jauh-jauh, Pak. Bapak, Ibu, emak suka ke pasar enggak? Suka. Mau apa emak ke pasar? Belanja. Kira-kira bakal enggak jadi beli ke pasar kalau di pasar tidak ada nama? Mau apa emak ke pasar? Mau belanja jengkol? Pertanyaan abdi, ibu, bapak, jengkol itu nama bukan? Nama. Cengek nama bukan? Jongkok nama bukan? Si Uni nama bukan? Si Emas nama bukan? Jadi kalau tanpa ada nama di pasar, ibu dan bapak mau apa? Bingung, Pak. Nah, makanya sekali lagi ibu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari nama supaya dunia tidak kacau? Makanya kalau ada ungkapan dunia tanpa koma itu enggak masalah. Kan ada itu novel dunia tanpa koma, ya enggak apa-apa, yang penting ada titik. Tapi sekarang yang menjadi masalah jika dunia tanpa nama. Saya tidak tahu bagaimana jadinya dunia ini kalau tidak pakai nama. Ibu-ibu mau ke Garut, Ari Garut namanya bukan. Mau naik apa? Mobil nama bukan. Scoopy nama bukan. Jadi tungtungna ibu kumaha atuh ka Garut teh? Pan bingung, kenapa? Karena tidak ada nama. Nah, alih-alih tidak ada nama, Bu, Pak, ada nama tapi sama. Bingung juga. Namanya sama. Ibu, Bapak, di masjid ini ada 1000 nama yang sama. Di Sunda itu kan ada nama populer. Asep, Ujang. Ini jika ada di sini ada Asep, ada Ujang, ada Agus ya, jangan nyeri hati, Bu, Pak. Ini mah contoh. Jika di sebuah lapang ada Asep 1000 orang berkumpul, lalu dipanggil, Sep, kira-kira ibu, bapak yang melirik siapa? Semua. Kenapa semua? Asep semua. Bingung enggak? Berarti kalau begitu harus beda enggak? Kalau harus beda biasanya suka diapain Asep itu? Nama belakangnya, identitasnya, pekerjaannya. Makanya coba bapak-bapak dan ibu-ibu mohon maaf ya, bila aya anu namina Asepnya tong nyeri hati da ieu mah contoh. Ibu-ibu ada Asep Hayam? Ada. Nah ini mohon maaf ibu, bukan berarti Asep Hayam, tapi Asep tukang hayam. Supaya jelas, makanya ibu-ibu dan bapak-bapak kalau mau makan kemana? Sok, ibu bapak mau makan kemana? Ya sedang ngomongin Asep, ibu bapak, kita ini sedang ngomongin Asep. Jadi kalau mau makan ya ke Asep Stroberi. Kan sedang ngomongin Asep, ya kan? Asep Stroberi kan rumah makan. Nah, jadi kalau ibu-ibu mau ke rumah makan, cari Asep Stroberi, Astro. Ibu mau membeli kentang ke siapa? Asep Kentang. Nah, nanti kan ada Asep Guru. Ada Asep apa dan banyak sebagainya. Supaya apa? Supaya jelas. Maka dengan adanya penjelas itu Pak Asep yang 1000 tidak menjadi kacau. Nah berarti kan nama itu harus beda-beda. Nah makanya ibu dan bapak sekalian ini sangat penting nama itu. Ini yang pertama. Jadi fungsi nama itu adalah supaya dunia tidak kacau. Yang kedua ibu dan bapak sekalian, dengan nama itu dunia akan berkembang. Dunia akan mengalami kemajuan.
Kenapa? Karena ada nama. Karena kalau belum ada nama, dunia tidak akan pernah maju. Mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak, saya contohin kayak beginilah. Ada babi hutan, ada manusia. Apa bedanya babi hutan dan manusia ketika menghadapi singkong? Pada zaman Adam, kira-kira Bu, ini mah Pak ya, kira-kira Adam Adam itu makan singkongnya kayak apa? Jangan-jangan mentah. Jangan-jangan ya. Nah, berarti tidak jauh berbeda dengan babi. Tapi kita tidak menyebutkan Nabi Adam babi, bukan. Lalu berkembang enggak manusia? Berkembang. Babi hutan berkembang enggak? Berkembang tidak Bu, babi hutan? Dalam makan singkong. Manusia berkembang enggak? Berkembang. Ibu, bapak, kira-kira ada enggak yang manusia ketika mendapat singkong dimasukkan pada api unggun? Ada babi yang memasukkan singkong ke api unggun. Berarti kan berbeda tuh manusia dengan babi hutan. Nah, kenapa manusia berbeda dengan babi hutan? Mampu memberi nama. Tadi apa ibu, bapak yang pertama? Singkong. Dimasukkan ke dalam api unggun namanya apa? Bubui sampe. Nah, makanya kenapa babi tidak ngabubui sampe? Karena tidak mampu memberi nama. Ibu-ibu, bapak-bapak mohon maaf, ada sekarang sampenya, singkongnya dimasukkan ke asepan. Dinamai. Apa namanya? Sepan sampe. Dimasukkan Bu segede kieu karena minyak goreng disebutnya apa? Goreng sampe. Pakai keju. Singkong keju. Oleh ibu diparut. Diparut Bu. Diisian oncom. Diisi gula. Misro. Diemple-emple dina ayakan. Kicimpring Kang Mus. Kan? Dipiseknya Bu, tipis-tipis bulat-bulat. Kiripik ada, kiripik setan. Ya kan ada. Ada keripik setan level 1. Jadi pertanyaan saya, kenapa manusia berbeda dengan babi? Jawabannya, karena memberi nama. Makanya babi dari dulu sampai sekarang, singkong itu tetap sama. Nggak ada ceritanya ngabubui hui, ngabubui sampe cek babi. Nah, melalui nama itulah kemudian akan bertambah nilai. Cobi maaf Bu, Pak. Singkong dicabut sama petani. Dijual sekilo berapa? Masih emut ibu-ibu? 4.000. Kemudian dicomro, kira-kira ada nggak pertambahan nilai? Ada. Dibuat keripik, ada nggak pertambahan nilai? Dikicimpring. Nah, dengan melalui proses penamaan itu, maka muncullah penambahan nilai. Nilai yang asalnya 1 kilo 4.000 karena sudah dikicimpring bisa jadi 15.000 atau 20.000. Berarti dunia berkembang akibat apa? Nama. Nah, makanya nama itu bukan sesuatu yang apalah artinya. Gitu. Berarti nama itu sangat penting karena nama itu menjadi pembeda. Mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak, coba kalau misro dan comro sama, apa perlu nama yang berbeda? Tidak, makanya singkong tidak rubah Bu. Singkong mah tetap singkong. Tapi ketika diparut diisi gula misro, diisi oncom comro, berarti ada sisi pembeda. Dengan adanya sisi pembeda maka muncul nama yang berbeda, berkembang. Bisalah dijual. Saya contohkan lagi ibu-ibu, bapak-bapak.
Ibu mohon maaf, ini ke mak nanyanya Pak. Mak kira-kira menurut mak seblak sebelum ada seblak ada enggak? Seblak sebelum ada seblak ada enggak? Makanan seperti itu ada enggak? Ada. Makanan seperti seblak sebelum ada seblak itu ada. Cuma belum diberi nama. Saya yakin mak suka itu kiripi, kerupuk dan lain sebagainya digoreng di ini di ladaan dan lain sebagainya. Cuma emak belum bisa memberi nama, makanya belum bisa dijual. Namain weh seblak, bisa dijual, bisa dimodif. Seblak tulang, seblak ceker, seblak setan, seblak iblis, seblak pabalatak, Bu. Nah, berarti dengan nama itu semakin berkembang. Nah, makanya sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendidik Adam itu dengan nama? Karena dengan nama itu dunia tidak akan kacau, dengan nama itu sendiri dunia akan berkembang. Kalau tanpa nama saya tidak yakin dunia berkembang, Pak. Kalau tidak ada nama. Karena ada nama ya berkembang. Motor aja Pak coba. Saya mah dari satu jenis saja motor. Mio. Berkembang gak Mio Pak? Nah, ada Mio apa aja? Mio Jet, Mio anu. Supra anu. Kan berkembang. Coba kalau ada perbedaan tetapi tidak bisa memberi nama. Nah makanya nanti kan ada brand. Ada hak cipta. Makanya kalau ibu-ibu dan bapak-bapak meniru brand, itu nantinya akan masalah ya. Karena itu sudah hak. Nah, berarti sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, nama itu menjadi kata kunci. Makanya jangan dianggap remeh-temeh nama itu. Ya. Bahkan nama itu nanti akan mencerminkan identitas tertentu. Berubah nama itu bisa jadi bermasalah. Coba ibu mohon maaf bapak ya, kalau ibu dan bapak suatu waktu memberi nama ke anak, kemudian di tempat waktu yang lain di ijazahnya berubah, kira-kira bermasalah nggak ke depannya? Makanya kan nama itu sangat penting. Namun sayang anak-anak suka tidak menghargai. Namanya kan Aisyah tapi jadi Ice, kadang-kadang gitu. Namanya Anu dipanggil jadi Joni lah begitu. Itu sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian ini menggambarkan betapa tidak menghargai sebuah nama. Nah karenanya suatu waktu kan Rasul bertanya kepada beberapa sahabat. Lalu si sahabat itu ngomong nama saya Anu. Kemudian Rasul kan mengganti. Karena nama ini sangat penting. Nah, makanya punten Bu, Pak ini contoh lagi. Ini mah contoh aja Bu, Bapak. Kira-kira ibu bapak kalau kata-kata dijemput itu positif negatif. Yang ada dalam pikiran ibu dan bapak ketika saya ngomong dijemput positif negatif? Positif. Jadi koruptor dijemput. Itu coba sering kan kita dengar di televisi? Berarti positif negatif? Tadi katanya positif dijemput itu. Nah makanya suatu waktu saya nanya ke anak kecil Bu, Pak, usia 5 tahun, mau jadi apa kamu? Saya mau jadi koruptor. Loh kok kenapa? Enak dijemput pakai pesawat. Kan ungkapan di televisinya waktu Nazarudin kalau tidak salah itu dijemput pakai pesawat. Lalu saya tanya karena si anak mendengar berita itu. Mau jadi apa? Mau jadi koruptor kayak Nazarudin. Kenapa? Karena dijemput pakai pesawat. Coba kalau istilahnya ditangkap. Kalau ditangkap kan kesannya negatif. Nah makanya jangan salah juga kita melarapkan sebuah nama. Nah jadi disinilah ibu dan bapak sekalian bahwa nama itu menjadi penting. Sebab melalui nama dunia akan berkembang. Nah ibu-ibu bapak-bapak
Urusan nanti bagaimana Allah ngajarin kepada Adam nama-nama itu caranya, yaitu mah bukan wilayah kita lah. Wilayah gaib itu mah. Jadi apa seperti begini kemudian ada infocus dan lain sebagainya, itu malah jangan dipikirkan oleh ibu dan bapak sekalian. Yang jelas bahwa manusia itu memiliki potensi untuk mengetahui nama dan menamai. Makanya ibu coba bu, ya maupun tadi madei contoh, nah contoh nuka sabarahanya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dulu pernah nikah kan ibu teh ya? Untuk pertama kali, ya waktu nikah pertama bu, berarti belum punya anak, belum. Kemudian kalau belum punya anak biasanya ingin punya anak nggak? Pingin. Lalu misalnya itu kan biasalah untuk zaman hari ini misalnya pakai tespek dan lain sebagainya. Itu strip 2 berarti ibu atoh te? Atoh. Ketika ibu atoh saya tanya ke ibu-ibu, ibu bapak kira-kira oroknya di mana? Bayinya di mana? Di rahim. Udah ke dunia belum? Lalu saya tanya ke ibu-ibu dan bapak-bapak, waktu itu pernah diskusi enggak? Wah bohong bu. Diskusi penting-penting ngenaan apa bu? Nama anak. Ya kan? So, ini saya yakin akan dialami oleh setiap manusia. Ketika mulai menikah pertama kali, kalau kedua dan ketiga biasanya belum, tidak terlalu begitulah. Kalau anak pertama itu biasanya anaknya belum lahir, namanya sudah ada. Dan kadang-kadang didiskusikan sampai pasea. Cek si mana aulia, cek si bapakna gubrag lahir ke alam dunia awewe panriwe gitu. Artinya begini maksud saya, betapa nama itu penting sampai sesuatu yang belum lahir ke alam dunia itu sudah disiapkan namanya. Makanya Rasul pun kan bilang bahwa ketika anak lahir, hal yang pertama harus dilakukan oleh orang tuanya adalah memberi nama yang baik, kan gitu. Nah, berarti nama ini penting, Bu, ya, Pak. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah Adam itu dipersiapkan, mengetahui nama-nama kullaha semuanya. Sehingga potensi dunia itu tidak akan hancur, kemudian dunia itu tidak akan berkembang melalui nama-nama itu. Maka muncul pertanyaan berikutnya, kira-kira tugas khalifah setelah melakukan pendidikan itu apa? Nah, ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak kita cek ayatnya. Ternyata Adam itu diperintah 2 hal dan dilarang 1 hal. Masih ingat Bu? Setelah Adam diajari nama, dipersiapkan, lalu Adam diperintah 2 hal, dilarang 1 hal. Diperintah 2 hal itu apa? Uskun anta wajaujukal jannah wakula minha rogodan wala takroba. Jadi ada 2 perintah, ada 1 larangan. Jadi tugas khalifah teh ada berapa ibu? 2 perintah, 1 larangan. Apa perintahnya? Uskun. Uskun teh apa bu, Pak? Tinggallah, diamlah. Yang kedua, wakula. Apa wakula, Pak? Makanlah. Ketiga, jangan mendekati. Jadi tugas manusia itu 1 diam, 2 makan, 3 jangan mendekati. Jadi tugas khalifah teh berat. Kenapa? Karena harus diam, harus makan dan jangan mendekati. Begitu kira-kira. Jadi berat ibu, bapak diam itu? Berat. Makan berat? Nah, oke. Jadi kira-kira ibu dan bapak, tugas manusia sebagai khalifah itu diam. Diam itu sebenarnya berat, Pak. Sekali lagi, diam itu berat. Kenapa? Saya contohkan lah supaya ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak kalau sore-sore di masjid itu suka ada pengajian anak-anak.
TPA apa TKA lah. Ada anak-anak. Lalu oleh emak-emak dan bapak-bapak, nah ayo lari. Cik, bu, anak itu ketika disuruh lari-lari atau te. Atau, nah lompat-lompat. Atau, lalu cek emak teh, diam. Cik, kira-kira ibu, menurut anak, bukan menurut ibu-ibu. Menurut anak pak, menurut anak mudah diam, mudah lari-lari. Jadi yang paling berat bagi anak-anak apa? Diam. Makanya jangan dianggap remeh diam itu, berat. Coba ibu-ibu masih ingat tahun 2019 akhir? Masih, bapak-bapak masih ingat? Masih. Bapak dan ibu disuruh apa? Diam di rumah. Berat enggak bapak? Ternyata bagi bapak-bapak yang paling berat itu diam di rumah. Nah, diam itu sebenarnya berbicara tentang tata nilai dan aturan. Bukan berarti tidak bergerak. Jadi uskun anta Adam, tinggal kamu di surga berarti mengikuti tata nilai aturan. Bukan berarti diam. Bukan berarti tidak ada pekerjaan. Nah, jadi yang berat itu apa? Mengikuti tata nilai aturan. Nah, makanya kata-kata mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak ketika laki-laki itu kan litas kunu ilaiha. Jadi Allah menciptakan manusia laki-laki itu litas kunu ilaiha supaya apa? Supaya diam kepadanya. Berarti berat. Nah, cicing kan gitu. Berarti berat karena ada tata nilai yang harus diatur. Coba mohon maaf Bapak, sebelum Bapak taskunu ke istri Bapak, kira-kira Bapak bebas nggak ajeleng-ajelengan? Bebas ke sana kemari? Pulang malam nggak apa-apa? Nggak bawa uang nggak masalah? Nah sekarang Bapak udah punya istri, berarti taskun kadinya dah. Kira-kira kalau pulang larut malam, kira-kira ibu kemungkinan besar ada terjadi pertengkaran? Ada. Kalau tiap malam ngarona, masalah juga kan begitu. Jadi di situ berarti litas kunu ilaiha itu menggambarkan adanya tata nilai, adanya aturan, adanya hukum. Nah makanya kalau saya suka bilang ke anak-anak muda ibu dan bapak sekalian, kamu mau nikah enggak? Mau. Kalau kamu mau nikah kan harus taskunu. Harus taskunu berarti harus diam. Bukan berarti kamu diam, tetapi kamu taat kepada tata nilai dalam konteks rumah tangga. Nah ini juga uskun anta wajauju kal jannah berarti harus taat pada aturan tata nilai di surga. Nah kita di bumi berarti di bumi itu ada tata nilai. Berarti uskun anta diam engkau di bumi sesuai dengan tata nilai norma. Gitu. Makanya kalau hanya sekedar diam sih gampang. Tinggal bobo. Kan begitu. Tetapi permasalahannya bukan sampai di situ. Tetapi adanya ketaatan. Nah makanya saya suka bilang ke anak-anak muda itu tadi Bu. Pak. Kamu mau menikah? Mau. Kalau kamu mau menikah, resiko menikah apa? Ya resiko menikah ya memberikan nafkah. Kan itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan? Enggak. Perempuan itu cukup taat. Kan begitu. Maka relasinya adalah memberikan nafkah taat. Kan gitu. Berarti tata nilainya. Boleh ibu-ibu bekerja? Boleh. Untuk apa? Bukan untuk memberi nafkah. Eta mah hiburan weh. Dan tidak sedikit emak-emak yang kerja ngajar di TK. Mau apa? Mau hiburan. Itu mah bukan mau mencari nafkah. Kenapa? Ngajar di TK mah lieur, gajina saeutik. Nah, tapi ada hiburan tersendiri kan begitu. Nah, jadi disinilah tercermin adanya sesuatu yang berbeda. Untuk perempuan kan siapa yang tugas menafkahi ya tetap laki-laki. Nah istri mah taat. Cek si bapak teh mah wayahna untuk hari ini mah jangan dulu ngajar. Wayahna taat kan begitu. Karena tugas pokoknya adalah taat kan begitu. Si bapak tugas pokoknya adalah mencari nafkah. Itulah uskun.
Bukan berarti dua anak boleh terus, bukan. Nah, makanya Adam dan Hawa itu kan di surga bolak-balik lah kan begitu. Cuma di situ ada tata nilai. Ketemu dengan orang lain, assalamualaikum. Ada ini jangan ditebang kan begitu. Itu tata nilainya. Nah, jadi kalau Adam itu uskun anta wa zaujukal jannah, maka kita sebagai khalifah itu diam di bumi, berarti diam itu bukan berarti tidak bergerak, tetapi bergeraknya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pencipta langit dan bumi. Nah, baru setelah itu, ibu tugas yang berikutnya jauh lebih berat. Nomor 2 apa? Wakulah. Wakulah itu apa terjemahnya tadi? Makan. Jadi yang terberat itu makan. Mungkin muncul Pak pertanyaan, loh kok kenapa makan berat? Nah, kita contohkan dulu Bu. Ini contoh. Masih ingatkah Bapak dan Ibu pada saat SD? Pernahkah Bapak dan Ibu di SD sedang duduk-duduk di kelas? Tiba-tiba datang guru. Jadi kita sedang duduk-duduk di kelas, kemudian datang guru. Lalu guru ngomong, duduklah anak-anak. Atau dengan bahasa yang agak kasar dikit, duduk. Menurut ibu dan bapak kira-kira siapa yang salah? Anak-anak apa guru? Saya ulangi, duduk. Bapak, kita waktu di SD Pak sedang duduk-duduk di kelas. Datanglah guru, kata guru duduk. Siapa yang salah? Guru. Kenapa guru salah? Nyuruh duduk kepada yang sedang duduk. Jadi kalau begitu Allah juga salah. Coba Ibu, ada nggak ya ayyuhalladzina aminu? Ada. Jadi orang beriman disuruh apa kok Allah? Iman. Kok kenapa orang beriman disuruh iman? Nah, berarti salah Allah. Wah, janganlah kita menyalahkan Allah kan. Nah, kenapa tuh ibu dan bapak kan menyalahkan guru? Nah, ibu mohon maaf. Ternyata kalau kita telusuri, pernyataan guru duduklah itu bukan guru duduk. Sebab guru pun tahu anak-anak sedang duduk. Maksud dari pernyataan duduk itu adalah sing bener diukna, dalam artian yang bener diuknya, duduknya. Sebab kan ada yang duduk sambil ngalunyur, aya nu duduk di bangku, aya nu duduk bari emok, aya nu duduk bari sila, aya nu duduk bari main kartu kuno, aya nu bari jejepretan, kan gitu Bu dulu ya Pak. Ya kita pengalaman di SD begitu. Makanya ketika guru nyuruh duduk bukan berarti guru nulier tete, tapi maksud guru duduklah dengan benar karena engkau akan belajar. Nah, fakta ini Ibu jika ditarik Pak kepada ayat yang tadi wakula makanlah, apa Allah nyuruh makan? Bukankah manusia itu kebutuhan dasarnya makan dan minum? Apa kalau Allah tidak menyuruh makan, manusia akan makan? Akan makan. Kalau begitu untuk apa atau Allah menyuruh makan? Nah, mirip seperti tadi. Bukan masalah makannya, tapi makanlah dengan benar. Jadi yang berat itu apa buat Pak? Makan yang benar, bukan makan. Karena kalau sebatas makan gampang. Babi makan, ayam makan, domba makan, manusia makan. Cuma kalau babi itu tidak ada. Itu babi makannya benar, enggak. Itu ayam makannya salah, enggak. Maka yang diberi nilai benar dan salah itu manusia. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin contohin aja. Ada domba Pak ngamuk ketika mau disembelih Idul Kurban. Kemudian ada sapi ngamuk. Apa disebut itu sapi tidak bermoral? Sapi dirinya macam tidak berakhlak.
ngomong ditejek. Enggak, kenapa? Karena sapi. Tapi kalau ada bapak-bapak lompatan di masjid, bapak-bapak nih, umur 70 60 tahun, di masjid lari-lari, itu pasti bakal ada itu aki-aki moral, kan begitu. Nah makanya ketika ada ayam masuk ke masjid kemudian BAB di masjid, itu tidak akan jadi masalah. Tapi kalau ada laki-laki masuk ke masjid kemudian melakukan hal yang sama, baru disebut tidak bermoral, tidak berakhlak. Nah, jadi di sini ibu dan bapak sekalian, makan itu menjadi berat. Kenapa? Karena fokusnya bukan di makannya, tapi makanlah dengan benar. Dan kalau kita telusuri dalam ayat-ayat Al-Quran, itu kurang lebih perintah makan itu sampai 27. Puluh itu. Ada yang halalan thayyiban, ada yang puluh, ada yang apalah gitu ya. Itu ada 27, berarti kalau 27 itu banyak. Kalau banyak biasanya menunjukkan begitu penting. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian, makan itu penting. Makanya Bu, Pak, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak makan itu berarti bermasalah. Nantilah kita coba cermati lagi ya. Nah, cuma di sini berarti tugas khalifah itu adalah makan dengan benar. Lalu muncullah pertanyaan berikutnya. Kalau makan benar itu kira-kira cirinya apa? Berarti minimal ibu bapak itu ada 4 ciri makan benar. Berarti kalau tidak ada keempat itu berarti makannya belum benar. Uji kita khalifah bukan gitu aja lah. 1, tahu tujuan. Jadi orang yang makan dengan benar itu pertama tahu tujuannya, kedua tahu apa yang dimakannya, ketiga tahu dari mana mencari makannya, keempat tahu cara bagaimana makannya. Itulah makan yang benar. Sok ibu-ibu, bapak-bapak, abdi naro sa ibu, bapak kosong tuang untuk apa? Kalau tidak menjawab berarti ibu dan bapak belum benar makannya karena tidak tahu tujuan. Nah, makanya dalam sebuah pernyataan disebutkan orang yang tahu tujuan tidak tahu jalan itu sesat. Tahu tujuan tidak tahu jalan, sesatlah namanya. Tahu Pak jalannya, cuma tidak tahu tujuan. Ibu-ibu tahu jalan ke Pangandaran, tapi tidak tahu tujuan untuk apa ke Pangandaran. Di sananya akan apa? Bingung. Kenapa? Karena tahu jalan, tidak tahu tujuan. Jadi bingung ke sana kemari. Nah biasanya yang bingung itu suka terbawa arus. Sok ibu-ibu mau ke pasar baru mau apa? Belanja, tahu tujuannya. Kalau hanya belanja berarti belum tahu tujuan, makanya kan itu kan dia. Aya nu dagang obat, sampurkeun heula. Aya anu obralan, sampurkeun heula. Kenapa? Karena tidak tahu tujuan. Kalau jelas begini, mau beli kerudung dan gamis, berarti jelas kan toko gamis. Baik Bapak dan Ibu, nanti kita lanjutkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi tadi ada sebuah pernyataan dari ulama, tahu tujuan tidak tahu jalan sesat, tahu jalan tidak tahu tujuan itu akan jadi bingung, tahu jalan juga tahu tujuan itulah yang akan menjadikan seseorang selamat. Nah, ketika berbicara tentang makan, tadi kan disebutkan bahwa ciri makan yang benar itu ada 4. 1, tahu tujuan. 2, tahu apa yang dimakan. 3, tahu dari mana makanan. Dan 4,
tahu cara bagaimana makan. Nah sekarang kita tanya pada diri kita, kira-kira untuk apa kita makan? Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak saya yakin usianya sudah di atas 30 tahun. Kalau sudah di atas 30 tahun, saya juga tidak tahu sudah berapa makanan yang dimakan, sudah berapa liter minuman yang diminum. Tapi kalau ditanya tujuan, kira-kira apa ya tujuannya? Nah, untuk mengetahui tujuan itu sebenarnya gampang Bu, Pak. Untuk mengetahui tujuan makan itu, lihatlah doa makan dan doa setelah makan. Saya yakin betul ibu dan bapak sudah tahu doa mau makan. Apa Bapak? Allahumma barik lana wa qina. Jadi kalau begitu untuk apa makan? Satu, mencari keberkahan. Dua, supaya tidak masuk neraka. Itu berdasarkan doa mau makan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak mau makan itu mau ziyadatul khair. Kan barokah itu bertambahnya kebaikan. Jadi kalau makan kemudian sakit berarti itu tidak ada keberkahan. Nah makanya ibu-ibu mohon maaf nih, ibu, bapak, kalau tujuan makan itu mencari keberkahan, maka tidak lagi dipusingkan dengan foto. Karena yang dicari apa? Berkah, bukan fotonya. Tapi kalau mama dan bapak-bapak makan mau cari fotonya, itu jadi ribet makan. Kenapa? Karena ikan gurame harus diterbangkan, kakap merah harus gede, asin kecil itu tidak mau dipoto. Karena kan malu kalau asin kecil dipoto mah. Makanya jadi yang membingungkan itu bukan masalah tujuan berkahnya, tapi tujuan dipotonya. Dan keberkahan mah mau dimanapun tak masalah. Berarti ini kan yang pertama tuh, mencari keberkahan. Makanya ini nyambung sebenarnya Bapak dan Ibu dengan doa nikah. Allahumma barik lana barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi tujuan nikah teh adalah makan. Tujuan makan mencari keberkahan dan tidak masuk neraka. Wakina ada banar. Jadi tujuan menikah teh supaya tidak masuk neraka. Berat. Ya. Makanya nanti kalau ada anak-anak muda atau perempuan itu supaya diterima begini aja. Neng mau enggak? Neng aku selamatkan dari bara api neraka. Dan insya Allah alim kemanya ayah awewe dari dan abus ke neraka. Dia mah penjebakan. Jadi ulangi Ibu. Jadi Ibu dan Bapak di sini berarti tujuan makan itu sederhana, mencari keberkahan, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya keberkahan, bertambahnya kebaikan. Yang kedua, wakina ada banar. Makanya kalau wakina ada banar, nanti tidak akan apapun dimakan. Itu bakal selektif. Coba aja ibu-ibu, bapak-bapak, ada monyet. Tahu bapak dan ibu monyet? Tahu, suka makan. Makan apa saja? Segala dimakan. Kenapa? Karena monyet tidak terancam neraka. Jadi weku abdi ditaruh kali ibu jeung bapak monyet sanes. Lamun sanes berarti entong jika monyet, kan begitu dalam logikanya. Maka dalam bahasa Al-Quran disebutkan untuk orang kafir itu kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Silahkan Anda makan sesukamu. Tapi ingat, waktunya hanya sebentar. Paling sampai 72 tahun.
80 tahun setelah itu apalagi yang mau dimakan? Masa setelah meninggal minta makan? Nah, berarti kan logikanya kayak begitu, Pak. Nah, yang ketiga, tujuan makan itu adalah waja'alna minal muslimin. Itu lihat doa setelah makan. Apa masih ingat Bapak? Alhamdulillahi alladzi at'amana wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Muslimin itu berserah diri itu bersyukur. Jadi tujuan makan itu supaya menjadi orang yang berserah diri dan pandai bersyukur. Makanya ibu ayeuna aya dalil, ibu beli bakso. Panglesetkeun bakso. Nah, meh teu beunang ka mama. Kedua supaya kita pandai bersyukur kan gitu, Bu. Ini mah ngeri, Bu. Kalau nggak ada mah nggak apa-apa. Tapi kan nggak masalah makan bakso. Yang penting tujuannya jelas. Nah, ini yang pertama berarti tujuan. Bergeser yang kedua, Ibu dan Bapak, apa yang dimakannya? Nah, makanya sekali lagi beda lagi dengan domba. Domba mah apapun dimakan. Ada jenis kalayar dimakan oleh domba, matilah domba. Tapi manusia ketika makan, maka makanannya itu satu harus halal, dua harus thayyib. Berarti itu urusannya bukan lagi apa boleh dimakan, tapi satu halal, dua thayyib. Makanya Ibu, Bapak, thayyib itu nanti bersifat subjektif. Kalau halal objektif. Halal objektif, Pak. Tapi kalau sudah thayyib itu macam-macam. Mohon maaf di sini kalau ada orang yang asam urat, maka peuteuy itu halal. Enggak ada istilahnya peuteuy haram gerno. Nah, tapi kalau ditanya apakah peuteuy bagi orang yang asam urat thayyib, tidak. Nah, jadi nanyanya Pak bukan halal, tapi thayyib. Yang darah tinggi domba itu bukan tidak halal, tetap halal, cuma tidak thayyib. Makanya nanti ada yang menyebutkan ulama ukuran untuk thayyib itu nanti bisa bersifat subjektif tergantung siapa. Nah, tapi kalau urusan halal bayyinun wal haram bayyinun itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, makanya nanti bisa juga, mohon maaf ibu-ibu, itu ibu-ibu kan yang masak, Bu. Kalau yang masak itu kira-kira masaknya halal, tapi caranya tidak thayyib, maka jadi masalah. Apa caranya tidak thayyib? Misalnya, Bu, ini misalnya ibu masak sampai dengan kadar 1000 derajat Celcius, padahal yang dimasak itu cuma buncis dan engkol. Maka buncis dan engkol tidak berubah menjadi haram, tidak. Cuma menjadi tidak thayyib. Kenapa? Dan tidak ada apa-apanya kalau sudah pakai 1000 derajat Celcius. Jadi naon? Jadi rutang kan? Makanya saya suka heureuy ka mak kira-kira mak kantos maraban caroge kurunta. Pantung aku tuh. Eta dengan cenah ari lebaran sok tumis haseum. Ari tumis haseum kira-kira itu ibu bapak protein nu karanituna sudah hilang teh. Berarti ini panyakiteun teh. Tapi dah ini mah tradisi atau asal lebaran. Nah, makanya ukuran itu kan bukan hanya halal, juga harus thayyib. Nah, mohon maaf juga ibu-ibu dan bapak-bapak, misalnya buka puasa. Tidak ada yang mengharamkan es batu pakai sirup, enggak. Tapi kalau diminum lebih awal sebelum air putih itu kurang baik, kan begitu. Halal tapi kurang baik. Udah haus atau leguk, kadang-kadang jadi bermasalah lambung. Nah, berarti disinilah Islam itu berbicara halal thayyib. Nah, baru bergeser yang ketiga, bagaimana cara memperoleh makanan itu? Halal tidak? Caranya bukan makanannya, makanannya sudah halal kangkung, tapi caranya ngambil dari galengan batur tanpa berbicara.
sana terlebih dahulu, kan jadi masalah. Nah makanya ini Bu, Pak, saya ingin mencontohkan. Ini contoh dari Ustaz Abdul Rahman juga nih. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah kalau anak-anak sekarang kan kalau di Pangandaran Bu suka kalau pulang itu suka ada toto lewat ya. Nah, jadi nggak ada buat bus. Kamu lihat juga toto lewat video. Nah, coba nanti ibu ke anak-anak ibu, coba sekarang jangan nge-video bus, video gogok. Bagaimana gogok ketika mau cari makanan, sok video. Nanti videonya oleh ibu dianalisa. Wah, lege. Ada 3 ekor gogok anjing berangkat mencari makanan. Berjamaah tidak Bu? 3 ekor anjing mencari makanan. Berjamaah apa munfarid? Berjamaah. Coba aja lihat anjing kalau sedang mencari makanan itu selalu berjamaah. Kadang-kadang bukan selalu. Walaupun ada yang sendiri-sendiri. Tapi ada berjamaah mabrik, iwan, patah. Di satu tempat si gogok itu bapak ibu menemukan tulang. Panjangnya 80 meter, lebarnya 45 meter. Besar enggak? Anjingnya berapa? 3. Kira-kira anjing ketika sudah menemukan tulang sebesar itu, apa yang terjadi? Makanya saya tugaskan video itu. Itu pasti bertengkar. Gogoknya bertengkar. Memperebutkan apa ibu? Adik-adik ngejeng tulangnya gede mana? Berapa meter tulangnya? 80 kali 40. Anjing 3 ekor. Kira-kira eta tulang lamun dibagi ku tiluan bakal cekap deh satahun. Kenapa aku bertengkar? Nah, itulah karakteristik manusia yang mencari makan selalu menggunakan pertengkaran. Tulangnya mahal, ngancarannya dari pertengkaran. Pertengkaran itu bukan masalah banyak dan sedikit, tetapi karena karakter. Tadi anjing kan logis punya, kalau tulangnya sekde curug, anjingnya tilu, wajar tuh pasihan. Kalau ini mah 80 kali 40, wajar enggak pasihan? Nah, berarti pertengkaran itu bukan akibat tulangnya, tapi akibat karakter kerakusannya. Nah, makanya ini menjadi sangat menarik sebenarnya. Jangan-jangan itu makanannya halal, tapi caranya. Nah, baru yang keempat, ibu dan bapak sekalian, ciri makan yang benar itu adalah tahu kaifiat makan. Kaifiat makan ibu macul apa beko? Tahu Pak beko? Kalau beko itu celek lum, celek lum, itu biasanya ngacang. Kalau macul nggak ada macul ngacang. Macul itu pasti dari sini ke sini. Dan coba kita ibu-ibu, bapak-bapak kalau anak-anak makan kira-kira ngacang apa enggak? Nah, inilah yang harus kita luruskan. Cara makan. Kan gitu. Nah, dulu masih ingat, saya yakinlah kalau yang 80-an juga itu, kalau dikasih makan sama emak, itu pasti di mangkok. Gitu ya, ditumpuk-tumpuk semangkuk-semangkuk. Itu mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya di samping belajar makan juga belajar keyakinan. Kenapa? Karena semangkuk-semangkuk saya yakin Bapak udah makannya habis, tapi masih lapar, nggak pernah merebut yang orang lain. Kenapa? Karena itu hak orang lain. Berarti sejak ini ditanamkan apa? Semangat untuk tidak rakus. Tapi sekarang aja gue capek kusarangan. Tidak medikom gede. Kumamane, gue. Nah, ini berarti ada masalah sebenarnya dalam cara pendidikan kita. Di mana cara makannya?
cara ngambil makanan. Coba lihat Rasul bagaimana ketika ada anak kecil mengambil makanan, kata Rasul jangan seperti itu. Begini. Kalau kita sekarang, akhirnya diajarkan malah belepotan. Coba kan tren sekarang kan begitu. Ini tren loh Pak. Itu saya tidak tahu, cuma kalau selebritis yang mengajarkan itu diturutan kurang. Udah lebih kayaknya can bisa yuk tuntutan. Nah, nanti setelah dewasa bagaimana? Jadi kita itu kaifiatnya. Nah, makanya kan makan dengan tangan kanan, mulai dari mana, kemudian jangan diacak makanan apa dulu. Terus, makanya kaifiat makan itu nanti ada di kitab-kitab hadis. Nah, efeknya apa Ibu? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah ceritanya Nabi masuk angin. Kurang mah karek oge ti dieu kada yeuh kolot kana motor balik teh asup angin. Kenapa? Nah, jangan-jangan dari pola makan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi nih kita simpulkan aja terlebih dahulu bahwa tugas khalifah itu berat. Makanya harus tahu nama supaya bisa mengidentifikasi, bisa mengempatkan. Kesananya harus taat asas karena sebagai khalifah. Kemudian tugas yang paling berat adalah makan dengan benar, bukan hanya makan. Nah, barangkali Ibu dan Bapak sekalian itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kita renungkan untuk kita sendiri. Tidak perlulah kita menilai orang lain, tapi kita nilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi khalifah yang baik atau hanya sekedar manusia biasa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.